Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Qala ta'ala fi Qur'anihil 'azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Selamat datang kepada akhinal kiram, Bapak Kiai Haji Roma Irama, yang pada hari ini akan memberikan fatwa-fatwanya dalam kapasitas sebagai seorang ulama. Kita dengar di radio beliau penyanyi dangdut yang dipetik gitar, hari ini beliau petik tasbih. Unik. Mudah-mudahan berkah datang dari langit dan dari bumi. Amin Allahumma. Selamat datang pula kepada ayahanda yang tercinta, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Irfan Subahar MA, yang mendampingi tamu undangan yang sangat mulia. Kepada para kiai, para alim, para habaib yang dimuliakan dan mudah-mudahan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati para hadirin muslimin wal muslimat yang pada kesempatan pagi ini hadir beserta kita sekalian. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya para panitia penyelenggara peringatan Maulid yang dari mulai setengah bulan yang lalu sudah bergerak maksimal mereka lakukan. Semoga jerih payah yang rekan-rekan lakukan merupakan tanda kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada aparat keamanan yang telah mengamankan jalannya peringatan Maulid Nabi. Wabil khusus penghormatan yang besar kepada aparat pemerintah dari tingkat desa, ada Pak Kepala Desa, ada Pak Camat, ada Wali Kota, dan ada Gubernur. Semoga kehadiran mereka semua membawa hikmah yang baik bagi kita sekalian. Para hadirin rahimakumullah, pengarah acara tadi menyatakan sambutan Sahibul Bait. Saya beliau bawa 5 poin pembicaraan, tapi mengingat kelihatannya Bang Haji sudah gelisah dan penonton ini pingin ngeliat ini. Dulu ngeliatnya di TPI doang. Kalau beliau nyanyi, hai manusia, jeng 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 jeng. Nah sekarang ada orangnya. Nanti suruh nyanyi nggak kira-kira nih? Nyanyi nggak nih? Nggak ada gitarnya. Kalau Bung Haji nyanyi, setuju enggak? Kalau nggak nyanyi nggak sedep Bung Haji Maya. Oke, kita ingetin kalau tiba-tiba ceramah terus nggak nyanyi, ingetin nyanyi gitu. Wah, kalau nggak nyanyi terlalu gitu. Para hadirin rahimakumullah, lokasi ini belum merupakan pondok pesantren. Kalau saya namakan ini embrio dari pondok pesantren yang insyaallah saya mintakan kepada Allah besok pondok ini besar dan berkekuatan, yang insyaallah
mampu membawa umat ke jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu. Nih, informasi saja sama Bang Haji nih. Dengan pondok yang kakusnya kayak gini, ngundang Pak Haji bareng orang nggak percaya. Lebih-lebih saya tokohnya nggak dikenal orang. Baru dikenal tahun ini, alhamdulillah saya ceramah di Batang, ceramah di Banjarnegara, ceramah di Purbalingga, ceramah di Demak, di Kudus. Nah ini jamaah banyak nih punya kita nih. Alhamdulillah, saya informasikan juga di pondok ini tiap malam Jumat ada zikir bersama. Alhamdulillah sekarang sudah yang ke-9 besok. Jamaahnya sudah lebih dari 500. Ini mobil penuh. Semoga dengan itu Desa Telogo, Desa Mijen, Kecamatan Mijen khususnya, Semarang pada umumnya, dan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tidak panjang lebar setelah ini karena Bang Haji sudah harus naik. Bersama pondok ini saya dirikan FMIP, Forum Muslim Indonesia Bersatu, yang alhamdulillah saya ajak pondok-pondok besar semacam Pondok Lirboyo, Gontor, Al-Amin Parenduan, Langitan, Sarang, dan mereka siap bergabung dengan Pondok Pesantren Rahmatan lil Alamin. Saya ingin umat Islam besok bersatu. Kenapa? Di kemudian hari tantangan umat Islam makin banyak. Dengan adanya berdiri Forum Muslim Indonesia Bersatu, saya yakin dengan seyakin-yakinnya besok umat Islam Indonesia mampu kuasai negeri ini, insya Allah. Dan mohon doa kepada Bang Haji serta kebetulan ada ayahanda. Pondok Pesantren Rahmatan Alamin merancang pembangunan yang biayanya kurang lebih 15 miliar. Insya Allah jika Allah izinkan jadi, atas izinnya akan saya resmikan dan saya panggil Presiden Indonesia dan Sultanul Wali sealam dunia. Tidak tanggung-tanggung, insya Allah itu. Dan bagi saya mudah untuk memanggil mereka, tinggal bagaimana kondisi masyarakatnya. Saya sudah ngomong sama Polwil Tabas, Pak, gimana kalau datang profesor nanti? Ya, akan kami siapkan keamanannya. Alhamdulillah ini sudah aman benar ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lain-lain masih banyak, tapi berhubung waktu yang tidak mengizinkan, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan ribut. Ketika Roma datang, masuk panggung, jangan berdiri. Biasa saja. Kalau berdiri penghormatan, duduk lagi. Oke? Ya. Untuk acara inti yang kita nanti-nantikan, tausiah Maulidur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita panggil Raja Dangdut kita, Kiai Haji Rhoma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Kiai Haji Muhammad Nasir, juga ayahanda mertua beliau Bapak Profesor. Ini yang gak hafal saya Pak tadi Pak, baru ketemu pagi ini. Al-Mukarramun, para habaib, para alim ulama, para kiai yang saya muliakan. Hadirin
Bapak-bapak pejabat sipil, TNI, Polri yang saya hormati, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Gena bongge. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus usah. Hadirin wal hadirat, pada hakikatnya memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah dalam rangka lebih mengenal lagi siapa sih beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak taat. Betul. Sementara ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang didatangkan oleh Nabi, apa yang diperintah oleh Nabi, laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Wa qala ta'ala aidan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan, ya Muhammad, katakan kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepada aku. Jadi manifestasi ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, yaitu dengan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nggih? Mana mungkin bisa taat kalau enggak cinta? Mana mungkin cinta kalau enggak sayang? Mana mungkin sayang kalau enggak kenal? Kenapa nggih? Yuk hari ini di tempat yang mulia ini kita tingkatkan pengenalan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Biografi singkat. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihis. Terlahir hari Senin, tanggalnya tanggal piro? Rolas bulane Rabiul Awal tahunnya. Hah? Bukan tahun macan. Tahun gajah. Karena waktu itu secara historis beliau lahir ketika Raja Abrahah membawa tentara gajah mau merubuhkan Ka'bah. Betul? Nah, ini riwayat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah Al-Fil. Bagaimana surat Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil
tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Begitulah Allah menghancurkan tentara gajah di bawah pimpinan Raja Abraha dengan batu-batu api, ya. Dan ketika saat itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam diklaim sebagai nabi yang terbesar, termulia di antara 124.000 nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini. Sementara di antara 124.000 nabi itu terdapat 313 rasul. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terbesar, yang termulia. Kenapa? Salah satu alasannya pertama, karena teritorial dakwah beliau tidak sama dengan teritorial dakwah para nabi pendahulunya. Wilayah dakwah beliau tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya yang 124.000 orang itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk bangsanya masing-masing, khusus untuk negerinya masing-masing, enggak boleh keluar wilayahnya. Contoh, Nabi Lut alaihi salam, beliau hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam, beliau juga hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsanya, yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam, beliau juga hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsanya saja, yaitu bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang dikenal di dunia internasional dengan nama Yesus Kristus. Beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Hal ini lebih ditegaskan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Di sana berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel yang hilang. Artinya apa? Bukan domba beneran. Maksudnya Yesus Kristus, Nabi Isa alaihi salam hanya ditugaskan oleh Allah berdakwah kepada bangsa Israel saja. Faham? Faham? Nah, lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, bahkan diutus untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana keterangan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia, termasuk untuk wong Semarang. Kampung apa lagi? Genjer, Belenjer, Sembuh, Belijen, yaitu Alhamdulillah, karena misi Nabi Muhammad, karena tugas Nabi Muhammad SAW berskala internasional, bukan berskala lokal nasional, maka beliau dibekali dengan kitab suci Al-Quran yang sangat sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah. Tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Qur'anul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Qur'anul Karim. Mau bicara soal apa saja ada penjelasannya dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga setiap problematika manusia, mulai secara individual, nasional, global,
ada solusinya, ada jalan keluarnya dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh. Sampai-sampai seorang profesor berkebangsaan Amerika, beliau adalah Profesor Dr. Arnold Toynbee. Pasti profesor kita ini tahu beliau. Ya, seorang sosiolog dari Amerika. Setelah baca Quran, beliau berkomentar. Apa kata Toynbee? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Toynbee, profesor, setelah membaca Al-Quran berkomentar, Islam is not only a religion. Islam ternyata bukan sekedar agama, but it's a way of life, tapi sebuah bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini, begitulah kebesaran Nabi Muhammad SAW yang dibekali dengan Al-Quranul Karim. Bahkan seorang juga non-muslim, kali ini adalah Michael H. Hart, juga orang Amerika. Beliau menulis buku yang judulnya The 100, yang artinya 100, tahu kan? Apa? 100. Karena di dalam buku itu terdapat 100 tokoh dunia. Di antaranya ada 4 orang nabi selain Nabi Muhammad. Di dalam buku itu adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Dan di sana ada yang namanya Albert Einstein. Siapa itu Albert Einstein? Penemu teori relativitas. Dengan penemuannya berkembanglah sains and teknologi yang sangat bermanfaat untuk peradaban manusia. Tapi Michael H. Hart tidak menempatkan beliau pada ranking yang pertama. Di sana juga ada yang namanya Thomas Alva Edison. Siapa itu? Yang menemukan listrik. Coba lihat, dengan penemuan Thomas Alva Edison, malam yang gelap menjadi terang. Betul? Besar nggak jasa beliau? Sangat besar. Namun Michael H. Hart juga tidak menempatkan beliau pada ranking yang pertama. Tapi justru yang ditempatkan oleh Michael H. Hart yang notabene non-muslim itu pada ranking pertama adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam as the most influential person in the world, sebagai manusia yang paling berpengaruh di muka bumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tentunya Michael H. Hart bukan tanpa alasan. Kenapa enggak? Beliau menempatkan Nabi sebagai the most influential person in the world, sebagai manusia yang paling berpengaruh di muka bumi. Tentunya karena beliau menilai bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paripurna dalam berbagai kapasitasnya. Sebagai seorang pemuda, beliau adalah pemuda yang sempurna. Di sini ada nggak pemuda yang dapat julukan Al-Amin? Julukan beliau sebagai pemuda Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Yang bisa dipercaya, yang memiliki kredibilitas, integritas, pemuda yang mukmin, muttaqin, jujur, lurus, pikirannya, matanya, lidahnya, telinganya, anggota tubuhnya tidak pernah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat dosa apapun, dan gak pernah bikin resek di kalangan masyarakat. Biasanya nih pemuda kalau diajak sholat rada susah. Di sini begitu nggak, Mas? Di sini pemuda sini kalau diajak sholat susah apa gampang? Susah. Saya sering ngajak pemuda, tapi bukan di sini. Di sini kampung apa tadi? Apa tuh? Jen. Saya pernah ngajak pemuda di sebelah kampung Mijen di sana itu. Mijon.
Hei pemuda, yuk sholat yuk. Dibilang apa? Bang Haji, sholat mah itu kan buat orang-orang tua. Nanti kalau umur udah gocap, baru sholat. Sekarang umur saya baru 17 Bang Haji. Teman saya 20, itu sih bukan. Nanti gampang lah kalau udah mau dikubur, baru kita Ibarat pepatah lama Bang Haji, kelapa muda kupas-kupasin, mumpung muda puas-puasin. Orang Mijon bilang ini, anak muda itu. Saya bilang, yang namanya mati bukan monopoli orang tua. Bukan kalau sudah di atas gocap baru kowe mati. Berapa banyak orang tua, ibu dan bapak ditinggal mati anak-anaknya, betul? Bahkan berapa banyak cucu lebih mendahului kakek dan neneknya dikubur. Gini apa nggih? Nah jadi kalau mau taubat, mau sholat, jangan tunggu tua. Umur nggak pandang, maut nggak pandang umur, betul? Bahkan Nabi SAW pernah mengingatkan anak muda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yubahi malaikatu bisyabil 'abid, fayaqulu ayyuha asyabu tariku syahwatahu li ajli, al-mubadhdhilu shababahu li, anta 'indi ka ba'dhi malaikati." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi, hai pemuda? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan para pemuda yang takwa di hadapan para malaikat, seraya berkata, wahai para pemuda yang menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepadaku, yang menggunakan masa mudanya untuk bertakwa kepadaku, sesungguhnya derajatmu sama dengan seperti sebagian malaikatku. Pemuda, bayangkan, pemuda-pemudi yang takwa derajatnya sama dengan malaikat, betul? Pernah lihat malaikat enggak? Kalau mau lihat malaikat nih, santri-santri sini, sama dengan malaikat pemuda-pemuda itu. Amin, amin. Artinya apa? Allah lebih cinta kepada pemuda yang takwa ketimbang orang tua yang takwa. Kenapa? Kalau orang udah umur 70, 80 rajin di masjid, rajin wirid, ya itu mah biasa. Mau ngapain lagi umur udah tua, betul? Betul. Mau mabok-mabokan di bar, diusir sama satpam. Hei mbah, harap apa nang kene? Harap mendem koyo. Enggak mendem wae sempoyo ngajalan, mulai kono. Diusir satpam. Betul. Mau paling mau main cewek, umur 70 80, halah. Itu barang udah kayak kaos kaki yang nggak bisa naik. Tarik turun lah itu. Kalau modal begini takwa biasa, betul. Tapi kalau ada anak muda, tenaganya masih kuat, syahwatnya masih besar, tapi dia bisa menahan syahwatnya, bisa menggunakan tenaganya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Maka jadilah pemuda al-amin seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Yang kedua, dalam kapasitas seorang kepala rumah tangga, beliau adalah kepala rumah tangga yang terbaik di dunia sampai kiamat. Nggak ada yang lebih baik dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan istri beliau, istrinya berapa? Berapa? Ini kalau bicara poligami ini jadi awas. Poligami itu mesti disosialisasikan. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Kenapa? Karena tidak pernah disosialisasikan masalah poligami. Enggak pernah bahkan ditabukan, ya. Setiap tablik orang enggak boleh ngomong poligami, ya. Karena makanya orang luar, bahkan orang Islam sendiri ada yang buruk sangka terhadap konsep poligami. Mereka mengira, oh lihat tuh poligami dalam Islam melecehkan kaum wanita. Oh lihat tuh poligami dalam Islam
tidak wanitai, bukan gak manusiawi, tidak perempuani, tidak menjaga perasaan perempuan. Apa yang ngono? Kenapa? Karena masalah poligami ini tidak pernah dibahas, nggak pernah dikaji, apalagi perempuan. Ini nggak pernah khatam Qur'annya ini. Begitu baca surat An-Nisa ayat 2 dilompatin itu. Langsung ayat 7. Karena di sana ada ayat poligami. Ya, makanya nggak pernah khatam ini. Khatam Quran nggak? An-Nisa apal? Coba baca ayat 2. Oke. Oke. Apa tapi membangkang. Apal tok Nah, jadi ini perlu kita bahas. Bahkan ada orang suudzon, orang Islam suudzon sama Nabi. Oh, Nabi istrinya banyak. Buruk sangka. Nah, makanya mesti dibahas. Perlu diketahui. Itu kenapa dulu ada Nabi menikahi berapa istri Nabi? Berapa? Ada yang bilang 7, 9. Kita hitung aja yuk. Yang pertama siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid. Dengan Siti Khadijah Nabi enggak poligami, monogami, satu istrinya. Bahkan setelah Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduda 3 tahun lamanya. Bayangkan. Artinya Nabi bukan tipikal poligami dalam konteks sex oriented. Ya. Beliau kemudian baru setelah 3 tahun menduda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pernikahan silang. Ngerti nggak pernikahan silang? Artinya anak-anak beliau diperintahkan dinikahkan dengan para sahabat, dan beliau diperintahkan untuk menikahi anak-anak sahabat. Untuk apa? Saat itu umat Islam bukan sebanyak sekarang, miliaran. Ya. Umat Islam saat itu masih bisa dihitung dengan jari segelintir. Sementara serangan kafir Quraisy makin hari makin dahsyat, intimidasi kafir Quraisy makin hari makin dahsyat, maka dibutuhkan ukhuwah Islamiyah yang ketat, dibutuhkan persatuan dan kesatuan yang solid. Makanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi menikahkan putri-putrinya dengan sahabat, dan putri-putri sahabat agar dinikahi oleh Nabi. Faham? Oleh karena itu putri beliau yang pertama namanya siapa? Siti Ruqayyah, dinikahkan kepada siapa? Utsman bin Affan. Siti Ruqayyah meninggal dunia. Yang kedua Ummu Kalthum, dinikahkan lagi dengan siapa namanya? Utsman bin Affan. Kemudian Fatimah Az-Zahra dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, begitu juga beliau diperintah oleh Allah. Lanjutnya yang kedua menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga diperintah menikahi Aisyah binti Abu Bakar. Yang keempat menikah dengan Hafsah binti Umar. Yang kelima dengan Ummu Salamah binti Ummu Habibah binti Abu Salamah. Kemudian yang keenam Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Yang ketujuh dengan Zainab binti Yakhshi. Masih ada? Iya, yang kedelapan dengan Sofia binti Huyai. Yang kesembilan dengan Juwairilah binti Al-Harith. Masih ada? Yang ke-10 dengan Maimunah binti Al-Harith. Masih ada? No more? Still one again. Okay? Yaitu yang terakhir Maria Al-Qibtiyah. Berapa istri Nabi? 11 banyak apa sedikit, Pak? Oke. 11 banyak apa sedikit? Sedikit. Kenapa sedikit? Coba lihat Nabi Dawud alaihissalam di dalam tafsir
Al-Munir itu istrinya 100. Nah, 100 banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit 100. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam tafsir Al-Munir istrinya 1000. Gak usah mikir gana gilirnya, pokoknya 1000. 1000 banyak apa sedikit? Sedikit. Karena Kaisar Ming itu Raja Tiongkok abad ke-18, istrinya 3000. Maaf saja, perempuan sebelum Islam datang kayak ikan tembang, gak ada harganya. Ditumpuk-tumpuk mau kawin gak kayak sekarang, 1,5. Dulu orang kawin sekali kawin 10, 20, 50. Tuh lihat raja-raja Jawa. Baca sejarah Indonesia enggak? Selir-selirnya yang 100, 200, 300 itu raja-raja Jawa. Raja dangdut kamu nih. Usil aja kayak infotainment. Ngurusin dapur orang aja. Dosa Nah, sebelum Islam perempuan gak ada harganya, ibu-ibu. Bahkan di zaman jahiliyah di Saudi Arabia, di tempat lahir Nabi, itu kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Hina punya anak perempuan. Begitu kondisi perempuan sebelum Islam datang. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab di zaman jahiliyah, beliau pernah menguburkan anak perempuannya. Inna lillahi. Tapi begitu Islam datang, Nabi datang, harkat dan martabat wanita diangkat. Dalam konteks perkawinan Allah Subhanahu wa taala bilang, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Laki-laki, nikahilah perempuan yang kamu suka. Boleh 2, boleh 3, paling banyak 4. Enggak boleh lagi puluhan, enggak boleh lagi ratusan, apalagi 1000. Itu pun belum titik. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan wa ma malakat aymanukum. Tapi bagi laki-laki yang takut tidak mampu berlaku adil, 1 saja. Faham, Bu? Faham, Pak? Ada mampu nggak, Mas? Mampu nggak? Opo nyanyi? Ini sembarangan aja nyanyi. Ini raja dangdut nih, mahal lagi tahu. Gue ceramah dulu ah. Jadi Islam itu dengan konsep poligami bukan melecehkan perempuan, tapi mengangkat harkat dan martabat perempuan. Yang pertama, kalau nggak ada Islam, suamimu nggak punya batas kawin sama perempuan. Kedua, kalau nggak ada Islam, kalau yang adil, yang nggak adil boleh kawin 4. Tapi dalam Islam yang tidak adil tidak boleh poligami, tidak boleh. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Yang tidak mampu berlaku adil, 1 saja. Lalu apa itu adil? Adil itu apa? Surang seperak? Apa surang semalam? Apa surang setetes? Bukan itu. Di samping proporsional, adil adalah dzalika adna alla ta'ulu. Adil itu lebih dekat kepada tidak menganiaya perasaan perempuan. Faham, Bu? Suami ibu boleh kawin lagi asal ibu tidak teraniaya. Faham? Suami ibu boleh kawin lagi asal ibu tidak merana, tidak tersiksa. Faham? Faham?
Kalau dia mau kawin lagi tapi ibu kelenger-kelenger segala, enggak boleh. Itu tidak adil namanya. Faham Mas? Faham orang? Jadi kalau ada yang bisa poligami dengan baik, ini aib apa prestasi? Aib apa prestasi? Prestasi. Nah, Nabi subhanallah, salah satu faktor bahwa beliau adalah rumah tangga, seorang pemimpin rumah tangga yang terbaik, karena beliau mampu memimpin 11 rumah tangga tanpa ada yang merasa teraniaya istri-istrinya. Saya mau tanya, di sini ada jenderal nggak? Jenderal yang ahli perang ada nggak di sini? Nah, Pak polisi ada jenderalnya. Tanya wani ora kawin meneh. Pasti nggak wani. Di sini hebatnya Nabi. Artinya apa? Beliau adalah memiliki leadership, kepemimpinan yang sempurna. Kalau enggak, jangankan 11, 2 aja rame terus, betul. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Dalam konteks sebagai kapasitas sebagai kepala rumah tangga, beliau masya Allah. Dan dalam kapasitas sebagai seorang nabi, nggak ada nabi yang sebaik Nabi Muhammad SAW. Contohnya, ketika beliau berdakwah di Taif, beliau dilempari batu oleh rakyat Taif. Wow, berdarah kakinya, berdarah tangannya, berdarah wajahnya. Jibril bilang alaihissalam sama Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, mohon kepada Allah sebagaimana nabi-nabi pendahulumu, sebagaimana Nabi Musa minta kepada Allah agar Fir'aun dan rakyatnya ditenggelamkan, sebagaimana Nabi Nuh mohon kepada Allah agar rakyatnya yang durhaka ditenggelamkan, sebagaimana Nabi Lut mohon kepada Allah agar rakyatnya yang durhaka dihujani batu. Lalu sekarang silakan angkat tangan kepada Allah, biar umatmu orang Taif yang durhaka ini aku himpit dengan 2 bukit ini. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril, mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti. Bahkan Nabi mendoakan umatnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk umatku, ampuni dia mereka melempari aku dengan batu karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak mengerti. Bayangkan semua nabi ketika umatnya berdurhaka, mereka angkat tangan kepada Allah untuk meminta azab buat umatnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya durhaka melempari dia dengan batu, itu Nabi mohon ampunan kepada Allah, bukan minta azab buat rakyatnya, bukan minta hukuman buat umatnya, tapi mohon ampunan, mohon bimbingan dari Allah. Mereka tidak mengerti ya Allah, maka mereka melempari aku dengan batu. Begini salah satu akhlak Nabi sebagai Nabi. Enggak ada Nabi yang memiliki akhlak semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala memuji beliau dalam Al-Quranul Karim, diabadikan pujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang begitu mulia. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang begitu indah. Sang pencipta memuji ciptaannya luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, inilah ada yang ditegaskan oleh Nabi yang harus kita mampu melaksanakan. Untuk itulah kita mengadakan Maulidur Rasul setiap tahun. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak.
Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Keteladanan Nabi Muhammad SAW di bidang inilah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menteladani akhlak Nabi Muhammad sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sebagai pemuda, tirulah akhlak Nabi. Sebagai suami, tirulah akhlak Nabi. Sebagai istri, tirulah istri akhlak istri Nabi. Sebagai pemimpin, pejabat, ulama, tirulah akhlak Nabi. Yang sekarang ini Indonesia tengah mengalami dekadensi moral, kemerosotan